Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SBSI Diki. Saya berasal dari kelompok 13. Pada kesempatan hari ini, kami akan mencoba menjelaskan mengenai rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Itu teman-teman itu pasti sudah tahu apa itu rumusan masalah. Dan teman-teman juga sudah pernah membuat rumusan masalah baik itu pada karya ilmiah maupun pada makalah tugas-tugas yang biasa kita buat. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan kembali mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah adalah suatu petunjuk yang mengarahkan peneliti untuk memformulasikan secara ringkas, jelas, dan tajam tentang permasalahan utama yang ada di latar belakang dan identifikasi masalah penelitian sebelumnya. Dan secara umum dalam satu karya ilmiah itu biasanya tuh hanya diperlukan satu rumusan masalah saja. Adapun beberapa peneliti yang menyusun rumusan masalah lebih dari satu, tentu diperbolehkan saja gitu. Namun pertanyaan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya itu biasanya merupakan turunan dari pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama di sini adalah yang menjadi pertanyaan inti dari rumusan masalah kita. Rumusan masalah penelitian kita. Nah, pertanyaan berikutnya tuh ya setidaknya harus berkaitan lah dengan pertanyaan inti yang kita ajukan. Nah, seringkali para mahasiswa kita meyakini bahwa satu pertanyaan penelitian saja dirasa kurang untuk karya ilmiah gitu. Saya pun juga merasa gitu. Nah, padahal yang paling penting di sini adalah kualitas dari pertanyaan penelitian tersebut. Sekali lagi, satu saja cukup. Jikapun lebih dari satu, pastikan bahwa pertanyaan yang lainnya, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan seterusnya itu merupakan turunan dari pertanyaan yang pertama yang merupakan inti dari rumusan masalah kita. Nah, menyinggung mengenai rumusan masalah, untuk mendapatkan hasil riset yang berkualitas, tentu kita juga harus mempunyai rumusan masalah yang berkualitas. Nah, di sini kami menemukan beberapa karakteristik rumusan masalah yang berkualitas. Yang karakteristik yang pertama adalah spesifik. Itu artinya langsung pada poinnya, langsung pada intinya, atau straight to the point. Nah, di sini kita tidak boleh mendeskripsikan hasil penelitian kita tuh terlalu panjang gitu, karena ketika deskripsi itu terlalu panjang, itu justru hanya akan menyamarkan inti dari fokus permasalahan yang kita kaji atau pertanyaan yang kita ajukan. Nah, yang kedua ada unsur kebaruan dan keaslian. Itu artinya sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, itu pertanyaan penelitian itu menyiarkan sebuah sudut pandang atau pendekatan baru dalam melihat suatu permasalahan yang ingin dibahas. Nah, jadi pada intinya pertanyaan penelitian itu harus asli, tidak boleh palsu, dalam artian tidak boleh meniru peneliti lain. Nah, yang ketiga adalah memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas dalam komunitas ilmiah. Itu artinya rumusan masalah yang disusun tidak lepas dari beberapa penelitian yang relevan dan pernah dilakukan sebelumnya. Nah, yang keempat, menarik perhatian. Ini maksudnya pertanyaan penelitian yang diajukan harus menjadi konsen peneliti yang fokus pada area studi yang sama. Nah, karakteristik ini memang sangat menentang karena peneliti harus jeli melihat apakah rumusan masalah yang disusun dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, khususnya di area studi yang berkaitan. Contohnya saja, area studi kita kayak undang-undang dasar gitu. Nah, apa sih problematika yang terjadi dalam undang-undang dasar 1945? Nah, di sini kita harus jeli melihat, misalnya dalam undang-undang nih, area studi kita hukum misalnya.
Nah, kita melihat, oh, ada kasus Pancasilais gitu. Nah, kita di sana kita bisa lihat sumber dinyatakan tidak Pancasilais gitu. Nah, di sini kita harus jeli. Oh, ini menarik nih. Nah, gitu. Oke, selanjutnya adalah syarat perumusan masalah. Di sini kami telah berhasil menemukan beberapa syarat dalam perumusan masalah. Yang pertama, itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Itu pasti teman-teman dah tahu. Yang kedua, dirumuskan dalam kalimat yang sederhana. Maksudnya, dalam kalimat menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti. Dan juga kita harus mengurangi istilah-istilah baku dalam kalimat. Yang selanjutnya, kita harus menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Jadi kita tidak bertele-tele dalam menggunakan kalimat. Nah, yang selanjutnya, rumusan masalah tersebut harus mencerminkan keinginan yang hendak kita cari. Nah, selanjutnya tidak mempersulit dalam pencarian data lapangan, yang terutama terhadap angka. Nah, syarat selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar dalam perumusan hipotesa. Selanjutnya harus merefleksikan di dalam judul. Jadi harus berkaitan gitu dalam judul. Oke, untuk selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dari rumusan masalah. Nah, yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Itu artinya pernyataan terhadap keberadaan variabel itu mandiri. Itu berdiri sendiri. Jadi baik hanya pada satu variabel ataupun lebih. Nah, jadi ini melukiskan atau memberikan gambaran yang jelas dari sebuah variabel yang akan diteliti. Penelitian dengan rumusan masalah deskriptif ini biasanya tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan yang dianggap berlaku umum. Namun sebaliknya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh rumusan masalahnya. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengembangan desa wisata Kebun Agung. Nah, di sana bisa kita simpulkan, bisa kita lihat dari rumusan masalah tersebut memang tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan yang dianggap berlaku umum, namun sebaliknya gitu. Nah, yang kedua adalah rumusan komparatif. Rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang ditujukan untuk membandingkan satu variabel pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau satu sampel tetapi pada waktu yang berbeda. Misalnya terhadap satu sampel sebelum dan setelah kejadian gitu. Contoh masalahnya seperti pertama, adakah perbedaan preferensi pemilihan destinasi antara calon wisatawan laki-laki dan perempuan? Nah, yang kedua, adakah perbedaan besar biaya wisata antara wisatawan laki-laki dan perempuan? Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa pertanyaan si A sama yang B tadi itu kayak membandingkan gitu. Bagaimana sih perbandingan antara wisatawan laki-laki dengan wisatawan perempuan? Pertama, mengenai pemilihan destinasi wisata. Nah, yang kedua mengenai biaya wisata gitu, biaya wisata yang dikeluarkan. Nah, di sini bisa kita jelas lihat itu ada kayak membandingkan variabel A dengan yang lain gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif ini untuk mengetahui apakah adanya hubungan dua variabel atau lebih. Jadi ini mengenai hubungan variabel tersebut. Nah, berdasarkan bentuknya, rumusan masalah asosiatif itu bisa kita golongkan dalam 3 hal. Itu 3 jenis. Yang pertama adalah hubungan simetris, hubungan kausalitas, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Nah, kita akan coba mengkaji satu-satu. Pertama, hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Sebab akibat dari 2 atau lebih variabel. Nah, 1 atau lebih variabel itu
bisa kita lihat tuh variabel itu independen atau variabel bebas. Dilambangkan tuh biasanya dengan X atau silang gitu, yang diindikasikan sebagai variabel penyebab atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian satu atau lebih variabel lainnya tuh disebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat atau variabel akibat. Jadi satu variabel independen, kemudian satu atau lebih variabel lainnya adalah dependen atau terikat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti hubungan antara pelayan dan kepuasan wisatawan. Pelayan adalah variabel bebas yang mempengaruhi, dan kepuasan adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Jadi diasumsikan bahwa pelayanan dianggap sebagai faktor yang akan mempengaruhi kepuasan wisatawan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan interaktif. Hubungan interaktif ini pada dasarnya hampir sama dengan bentuk kausal, yaitu ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Bedanya, variabel terikat dapat juga mempengaruhi bebasnya. Nah, intinya terjadi hubungan yang dapat saling mempengaruhi. Jadi, variabel pertama mempengaruhi variabel kedua juga bisa mempengaruhi variabel yang pertama gitu. Contohnya seperti hubungan antara motivasi dan prestasi. Motivasi dapat mempengaruhi seseorang dalam berprestasi kan? Nah, sebaliknya prestasi yang pernah dicapai juga dapat mempengaruhi motivasi kembali untuk terus berprestasi. Nah, yang terakhir adalah hubungan simetris. Hubungan simetris adalah bisa kita identifikasikan dengan ciri hubungan variabel yang kebetulan muncul bersama-sama, tetapi bukan sebuah hubungan kausal maupun interaktif. Nah, contohnya seperti hubungan bunyi burung berenjak dengan tamu yang datang gitu. Nah, gitu. Jadi kebetulan itu munculnya bersama-sama gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai tujuan penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Rekan saya disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tujuan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian menggunakan metode kuantitatif adalah meliputi seluruh variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel tersebut, serta para partisipan dan lokasi penelitian yang dilakukan. Tujuan selanjutnya adalah mencari hubungan antar variabel seperti pada survei atau untuk membandingkan sampel-sampel atau kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan hasil penelitian, sama seperti pada penelitian eksperimen. Pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, banyak digunakan model-model matematis seperti skala, grafik dalam memaparkan hasil penelitian. Sekian dari saya mengenai tujuan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.